Sudah Sudah ya? kelihatan. Oke. Oke, sip. Nah, Pak Reza, jadi ini Hmm, ada beberapa pertanyaan yang akan saya gabungkan, maaf ya. Ini ada hubungannya dengan exchanger dan broker. Jadi Oke. begini, ada pertanyaan mengenai tentang exchanger sebagai pemegang akun dari tujuan transfer deposit tersebut. Si exchanger ini apakah Hmm. dia mewakili PT SMI, mewakili broker, atau mewakili kita sebagai Hmm. pengguna atau user? Dan apakah Hmm. ini aman Oke, sip. exchanger ini? Berikut juga dengan brokernya Oke, apakah sip. aman? Terima kasih, Pak. Oke. Siap. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Vika. Jadi gini, Bapak Iya, Ibu. Ini sekali lagi saya jelasin pakai gini. Katakanlah di sini Bapak Ibu sebagai seorang trader ya. Sebagai seorang trader. Oke. Nah, di sini ada yang namanya broker. Oke. Broker. Oke. Dan kebetulan broker ini ada di luar negeri. Nah, kalau Bapak Ibu punya akses untuk transfer langsung, sih nggak apa-apa. Begitu juga broker bisa transfer langsung, nggak apa-apa. Tapi kenyataannya ini susah. Oke, ini susah sekali. Makanya dibutuhkan ada pihak ketiga di sini, ya. Ini yang namanya exchanger. Ini broker-broker yang berlaku di semua broker di luar negeri ya. Biasanya mereka punya perwakilan exchanger, exchanger lokal yang ada di negara tersebut. Oke, nah yang harus dipahami sebenarnya konsep exchanger ini, ya konsep exchanger ini, exchanger yang ada di broker itu berbeda dengan money changer. Jadi saya tulisannya ini bukan money changer, ya. Jadi dia bukan money changer. Oke. Jadi dia konsepnya bukan money changer. Dia lebih cocok ya. Kalau saya bilang itu lebih cocok disebut agen pulsa sebenarnya. Ya. Oke, dia lebih cocok kalau disebut agen pulsa. Kenapa? Karena tugasnya exchanger sebenarnya dia itu beli, ya. Dia punya yang namanya saldo trading. Dia beli saldo trading itu dalam jumlah besar. Ibaratnya si exchanger itu nalangin duluan. Katakanlah misalnya dia ambil misalnya udah saldo tradingnya total misalnya udah 10 miliar misalnya. Dia beli duluan nih. Oke. Nah, ketika nanti trader ini mau depo nih, mau beli saldo trading, dia nggak perlu ke broker lagi, dia cukup tinggal belinya ke sini. Ke exchanger. Nah, saldo ini nanti yang akan dikirimkan ke trader. Paham ya? Jadi lebih cocok kalau disebut sebagai agen pulsa. Kalau orang tanya, Pak, apakah exchanger aman? Exchanger ini udah ngemodalin duluan, teman-teman. Ya, ibaratnya gitu, ini kasarannya aja ya. Seseorang ketika transfer ke exchanger, nominalnya itu tidak akan bisa mengalahkan saldo trading yang sudah dibeli dari exchanger. Apa maksud saya? Ketika seorang teman-teman nih, Bapak Ibu mau beli saldo trading lewat exchanger, nominalnya itu nggak mungkin lebih besar dari ini. Nggak mungkin. Apa maksud saya? Ya, tidak mungkin lebih besar. Kenapa? Karena saldo trading itu udah dibeli duluan sama exchanger, ibaratnya dia nalangin duluan. Oke? Begitu juga sebaliknya. Kalau seseorang misalnya mau withdraw, ya, mau withdraw atau jual misalnya, maka exchanger ini punya stok, dia punya stok rupiah. Oke? Punya stok rupiah. Dia punya stok rupiah, ya kan? Katakanlah misalnya ini 10 miliar. Ketika dia jual, ini akan dikirimkan ke trader. Nah, nanti stok ini sama stok ini, itu urusannya nanti tinggal si exchanger sama broker. Paham ya? Jadi exchanger ini lebih cocok disebut agen pulsa dibandingkan money changer. Karena dia ngemodalin duluan. Jadi dia bukan apa sih? Bukan modal nama doang, tapi memang ngemodalin duluan. Nah, sebenarnya yang paling takut itu exchanger. Kenapa? Karena exchanger itu modal duluan di depan, ya kan? Kalau sampai ada apa-apa, uangnya yang hangus. Ngerti maksud saya? Karena seorang trader itu nggak mungkin dia beli saldo lebih besar daripada exchanger beli saldo. Oke? Cukup menjawab, Bu Vika? menjawab sekali, Bapak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Nah, tadi masih menyambung dari pertanyaan tadi bahwa selain daripada kekhawatiran mengenai siapakah si exchanger itu, juga ada yang bertanya mengenai kaitannya dengan broker karena ada yang khawatirnya itu mengenai exchangernya,
apakah bisa dipercaya, apakah kabur atau tidak gitu, apakah akan di pihak kita sebagai user atau tidak. Tetapi juga ada pertanyaan mengenai kekhawatiran mengenai seberapa bisa dipercayakah si broker itu selain daripada si exchanger. Boleh tolong dijelaskan kembali Pak Boleh. kaitannya Oke, tadi dengan pertanyaan bagus. exchanger-nya juga. Ya, jadi gini teman-teman. Ini yang harus teman-teman pahami. Mau entitas apapun, ya, mau dia itu broker kecil, broker besar, mau kantornya itu di Jakarta, mau kantornya di Amerika, mau dia kantornya di segitiga Bermuda pun, yang namanya broker itu perusahaan kalau tutup ya tutup. Oke ya. Jadi ini harus disepakati dulu. Tutup ya tutup, selesai. Oke. Jadi tidak ada yang namanya bahwa oh kalau ini nggak akan tutup, itu nggak mungkin. Semua pasti punya risiko. Nah, tinggal itu sebenarnya kita tanyakan apa sih yang menyebabkan kalau broker ini sampai tutup atau sampai tidak bisa beroperasi lagi. Oleh karena itu dibutuhkan yang namanya ya, oleh karena itu dibutuhkan ekosistem yang saling menguntungkan semua pihak. Karena semua pihak ini pegang resiko. Contoh, pihaknya siapa aja sih? Di sini ada Bapak Ibu. Oke, sebagai seorang trader. Ya. Lalu di sini ada yang namanya oke. Ini developer sebagai pembuat robot. Oke. Developer. Oke, saya hapus biar bagus. Lalu di sini ada yang namanya exchanger. Ya. Lalu di sini ada yang namanya broker. Nah, ini sebenarnya semua saling berkaitan sebenarnya. Kenapa? Karena ada salah satu pihak yang dia tidak mendapatkan untung atau misalnya sampai rugi, itu sama dengan tutup. Udah ini hukum alam. Jadi nggak usah ngomongin broker, Bapak Ibu pakai robot, robotnya ternyata bikin rugi, Bapak Ibu pasti tutup. Ya, pasti tutup akun. Begitu juga dengan developer, begitu juga dengan broker, begitu juga dengan exchanger. Ya, karena tidak ada pihak yang mau rugi. Semua pasti ingin untung. Oleh karena itu butuh yang namanya ekosistem saling menguntungkan. Ya, ekosistem saling menguntungkan. Ini penting sekali, teman-teman. Oke. Lalu apa sih ekosistem ini tadi? Yaitu di mana sebuah ekosistem di mana semua pihak yang berkait itu semua dapat untung. Trader itu dapat untung dari mana? Dari profit trading. Ya. Developer dapat untung dari mana? Dari bagi hasil. Oke. Broker dapat untung dari mana? Dari komisi spread. Exchanger itu dapat untung dari mana? Dapat untung dari jual beli saldo. Nah, ini udah ini namanya ekosistem. Ada salah satu yang rugi, dia pasti tutup. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau tapi masing-masing pihak dapat untung, maka ekosistem ini akan jalan terus. Oke, apakah semua punya risiko? Punya, ya kan? Bapak Ibu takut exchanger kabur, exchanger takut broker kabur, broker takut developernya bermasalah. Itu semua saling pihak berkaitan. Artinya apa? Semua pihak ini pegang risiko. Jadi dia pegang risiko, ini juga pegang risiko, ini pegang risiko, yang ini juga pegang risiko. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu. Nanti ketika Bapak Ibu buat robot trading, pastikan ekosistemnya itu saling menguntungkan. Ya, sebelum Bapak Ibu jual robot tradingnya ke orang lain. Oke. Nah, sampel produk yang sudah dibuat ini itu memiliki ekosistem yang saling menguntungkan. Sehingga sampai udah di launching semenjak November 2018 sampai sekarang Februari 2021, ya kan? Oh, Maret sekarang, sorry. Maret itu belum 2 tahun 5 bulan. Jadi berjalan terus Bapak Ibu.
Ya, cukup menjelaskan Bu Vika? Sangat jelas sekali Pak. Tunggu ya, saya Ya. screenshot, boleh? Boleh nggak, Pak? Oke. Jangan cepat dihapus Pak, jangan buru-buru. Nah, oke, terima kasih sekali untuk penjelasannya Pak, begitu jelas sekali. Nah, ekosistem dari keuntungan mutualisme dari semua pihak ini sangat penting ya. Berarti ya Pak ya, karena ini akan menjaga kelangsungan dari keuntungan dan juga kelangsungan dari produk ini supaya tetap performanya dan semua orang tetap bisa diuntungkan sehingga berkelangsungan secara jangka panjang. Nah, Pak, untuk pertanyaan yang terakhir ini, jadi saya pilih satu pertanyaan yang terakhir yaitu adalah dari penanyanya, oh anonimus, ternyata tidak ada namanya. Legalitas PT SMI sudah sangat baik dan lengkap, tetapi bagaimana dengan brokernya, Pak? Karena ini juga sangat, tidak kalah pentingnya. Nah, terima kasih, Pak. Oke, jadi gini. Ini saya jelasin dulu. Nah, ini sekaligus ini menambah wawasannya Bapak Ibu mengenai broker. Jadi gini, kalau Bapak Ibu falas ya, kalau falas, iya Bapak Ibu itu kan berarti beli dolarnya ini ke siapa, di bank mana. Tapi kalau ngomongin trading forex, ya kan, kalau ngomongin broker, sebenarnya yang Bapak Ibu harus ketahui itu pertama kali bagaimana caranya broker ini mendapatkan untung. Itu penting sekali. Jadi gini, ini Bapak Ibu, oke, ini Bapak Ibu. Trader, ya. Ini ada yang namanya broker. Oke. Nah, broker yang ada dan legal saat ini di Indonesia itu adalah broker dealing desk. Saya nggak ngomong broker dealing desk itu jelek ya, enggak, karena broker dealing desk ini terbukti legal kok di Indonesia. Ini legal, di Indonesia ya. Jadi dia punya konsep itu seperti ini. Dia punya konsep seperti ini. Ketika Bapak Ibu order buy sesuatu, oke ya, ketika Bapak Ibu order buy sesuatu, maka broker ini akan melakukan sell. Oke, kalau Bapak Ibu ordernya sell, maka di sini dia yang buy. Oke ya. Jadi konsepnya broker dealing desk ini bekerja sebagai seorang market maker. Oke. Nah, ketika hal ini terjadi, kalau Bapak Ibu tradingnya kecil-kecil, jumlah kecil itu nggak masalah. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu di sini profit, ya kan, meskipun brokernya loss, di luar sana itu masih ada trader-trader lain yang loss. Ya, kepaham ya? Jadi masih bisa subsidi silang. Jadi di sini kan pasti masih banyak trader nih yang trading. Ya kan? Profitnya Bapak Ibu masih ketutup dari loss-nya mereka. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu loss, maka dia profit. Ya. Ini kalau tradingnya nominal kecil, nggak ada masalah. Tapi kalau nominal besar, apalagi menggunakan robot trading, ibaratnya robot trading ini ya, kalau robot trading ini kan gelondongan ya. Ini kan udah pasti lot besar. Lot besar ini kenapa? Karena yang pakai robot kan pasti banyak. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat robot trading sendiri, itu pasti ibaratnya ketika dijual kepada orang lain kan pasti tradingnya dalam jumlah besar. Nah, ketika dalam jumlah besar, maka broker dealing desk ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Kalau Bapak Ibu profit terus, maka brokernya akan loss. Nah, dia tidak bisa subsidi silang dari yang loss ini tadi. Karena Bapak Ibu mainnya lot besar. Sehingga konsep broker dealing desk ini tadi, ya kan, yang legal ini tadi, itu tidak bisa dipakai. Tidak bisa dipakai di sini. Kalau Bapak Ibu tradingnya lot besar, ya, jumlah barang-barang nih, ini sorry. Ini Bapak Ibu, oke, trader, lalu di sini ada broker, oke. Yang Bapak Ibu butuhkan itu sebenarnya adalah broker STP atau ngomongnya straight to processing. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu buy
ataupun sell, broker ini tadi biasanya ngelempar lagi orderannya ke LP. Jadi dia bukan berperan sebagai market maker. Dia lebih cocok ya, bahasa kasarnya dia ini berperan hanya sebagai calo atau makelar. Artinya meskipun Bapak Ibu profit ataupun loss ya kan, broker tetap dapat profit. Nah, ini yang penting. Nah, tapi jangan lupa karena di sini calo, sementara di sini dealing desk kan berarti bahasa gampangannya adalah dia sebagai bandar. Penampilan bandar sama calo lebih keren mana sih? Ya lebih keren bandar lah. Kantornya di gedung bertingkat, marketingnya cantik-cantik, ya promo deposit sekian, dapat tambahan deposit, terus nanti ada promo dapat mobil dan sebagainya. Dia lebih menarik. Kalau calo menariknya apa? Calo kan hanya sebagai makelar saja. Ketika Bapak Ibu transaksi, dia akan lempar ke LP. Nah, oleh karena itu, tetapi meskipun dia tidak menarik penampilannya, kalau Bapak Ibu tradingnya trading lot besar, memang paling efektif harus pakai broker yang jenisnya STP. Jadi kalau ngomongin robot trading, mau secanggih apapun robotnya, ya selama Bapak Ibu pakai lot besar, bareng-bareng nih rame-rame, dan ternyata hasilnya bagus, tidak ada yang namanya broker bandar itu mau loss terus-terusan. Oke? Jadi kalau ngomongin legalitas sebenarnya gini, intinya kalau ngomongin trading forex itu yang pertama adalah Bapak Ibu bisa dapat profit atau tidak, ya. Karena broker itu tadi, ya kan, legal atau enggak legal, sebenarnya yang paling penting itu adalah broker tersebut, ya, itu bisa nggak bekerja sama dengan kita sebagai pengguna robot di situ, di mana meskipun kita profit atau loss, dia lempar orderannya sehingga dia tetap dapat profit. Ya, cukup menjawab Bu Vika? Oke, jelas sekali Pak. Terima kasih untuk Ya. penjelasannya dan juga perbedaan dari broker yang dealing desk, yaitu broker bandar, dan juga broker yang bertindak sebagai broker SPT ya. Tentunya dua-duanya memang sudah ada legalitasnya, sudah ada izinnya, tetapi ada perbedaan di mana broker bandar itu memang kelihatannya memang jauh lebih memukau ya. Ya karena memang itu secara psikologis dan secara logika memang berusaha untuk menarik lebih banyak pengunjung lah, lebih banyak peminat. Ya.